pemaparan materi dengan tema bahaya puasa saat pandemi ini oleh Dr. Ibnu. Kepada Dr. Ibnu dipersilakan untuk pemaparan materi yang nantinya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan dokter. Baik, terima kasih kepada MC Ika Maulida sudah membuka dan selanjutnya menyerahkan kepada saya sebagai pemateri pada kajian erat bermanfaat atau kerabat. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian kali ini. Pertama-tama saya akan mengajak sama-sama mereka kita untuk meluruskan niat. Kita menghadiri kajian ini tidak dalam rangka beribadah dalam menurut ilmu, ya, menurut ilmu, dan juga saya ingatkan juga untuk kita sama-sama meluruskan niat bahwa dengan kita menghadiri kajian ini juga bahkan berhubungan dengan bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan yang sebentar lagi, 18 hari lagi. Untuk menghadapi bulan Ramadan, para Rasulullah, para sahabat, hingga para generasi-generasi ulama mencontohkan bahwa untuk menyambut bulan Ramadan itu bahkan dalam suatu hadis, suatu riwayat, para ulama, para orang-orang soleh berlomba-lomba bahkan berbulan-bulan, ada malah 6 bulan, ada yang 9 bulan sebelum bulan Ramadan. Itu saking nggak mau sia-sia momen Ramadan tersebut untuk mendapatkan beribadah semaksimal mungkin dan meraih ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita beberapa hadiah-hadiahnya bagi orang yang bertakwa adalah dihapuskannya dosa-dosa. Bahkan Allah janjikan dengan puasa Allah akan menilai langsung, memberikan reward langsung tanpa perantara siapapun, tanpa perantara malaikat. Allah langsung akan nilai hamba-hambanya yang melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Baik, saya buka. Allah Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridin waddin. Wassalatu wassalamu ala muridin waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, yang seperti sudah disampaikan sebelumnya. Mari sebelumnya saya akan mempresentasikan apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Baik, ya. Jadi pada kesempatan kali ini kajian eratnya adalah mengenai apakah aman berpuasa saat pandemi. Jawabannya aman. Sudah selesai. Namun jadi kalau hanya bicara masalah pandemi, kita harus mulai dari pembahasan yang lebih komprehensif, ya. Mungkin nanti baru kita sama-sama kita simpulkan bersama apakah puasa pada saat pandemi ini aman apa tidak. Dan bukan hanya yang berhubungan dengan pandemi, namun juga berbagai permasalahan-permasalahan lain yang berhubungan dengan kondisi fisik, ya, berbagai kondisi fisik, berbagai kondisi medis akan coba saya bahas yang memang sering menjadi pertanyaan atau memang jarang diangkat. Baik, untuk slide-nya saya beri judul puasa dalam sudut pandang medis. Ya, jadi memang bagaimana puasa kita capture dalam sudut pandang medis. Ya, kalau memang ada orang awam yang ikut di sini, mungkin keluarga atau orang lain non medis yang tidak paham bahasa, mungkin nanti bisa bertanya atau diperjelas setelah saya presentasi. Saya akan mulai dulu dari definisi untuk memperjelas konsep puasa kita. Karena begini, puasa ini bukan hanya oleh umat Islam, ya. Puasa ini juga dilakukan oleh
banyak orang di luar, bahkan di luar Islam gitu. Kalau kita membaca literatur itu banyak sekali, bahkan ya dengan berbagai istilah-istilah yang berbeda. Jadi kita bisa menemukan beberapa istilah seperti intermittent fasting atau exercise and ya ujungnya dengan fasting juga gitu. Jadi paling sering sih dengan intermittent fasting. Artinya nanti ada beberapa model lagi dari intermittent fasting, yaitu ada yang biasanya sesuai dengan waktu dari tidak makannya, kondisi tidak makannya. Namun pada umat Islam kita tahu bahwa puasa namanya adalah shaum. Ini tulisan bahasa Arabnya shaum ya. Secara ilmu syar'i definisi selalu ada dua, definisi bahasa dan definisi syariah. Definisi bahasa, shaum berarti imsak. Imsak artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya secara harfiah ya menahan diri dari ya nanti masuk ke definisi syariah. Definisi syariah berarti menahan diri dari segala pembatal, ya makan, minum, berhubungan badan suami istri, berjalan ke tempat maksiat, melakukan maksiat, dan sebagainya. Dan juga dengan tata cara yang khusus. Jadi kalau definisi syar'i berarti kita lebih ke teknis ya, teknis bagaimana agar puasa kita diterima, ada tata caranya, ada tuntunannya sesuai dengan yang sudah Rasulullah contohkan, dan juga kita harus tahu apa saja yang membuat pahala puasa kita berkurang bahkan hingga menjadi batal. Yaitu dari puasa. Jadi puasa yang kita bahas jelas ya, yaitu puasa Ramadan yang nilainya adalah ibadah, ada tata caranya, ada amalan-amalan yang membuat nilai ibadah, dan juga ada amalan-amalan yang menurunkan kualitas puasa, menghasilkan dosa, bahkan hingga membatalkan. Oke, ini jadi lingkup puasa yang akan kita tuju, kita raih. Ya, saya mulai dengan mengingatkan bahwa puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 183, mungkin semua sudah pada hafal, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, jadi perintah ini untuk orang yang beriman. Ya. Untuk orang yang beriman, bukan muslim ya. Muslim nanti kan terbagi lagi, syaratnya adalah beriman. Beriman pun dalam ulama sendiri membagi beberapa tingkatan. Tapi pada prinsip beriman, meyakini bahwa puasa adalah kewajiban bagi setiap muslim, terutama untuk halnya adalah puasa Ramadan yang adalah wajib. Nah, kalau kita merasa belum ada sesuatu dorongan untuk menunaikan puasa ini secara maksimal, ya secara maksimal tandanya apa? Nanti kita meraih predikat bertakwa. Ya, dengan tujuannya di mana dengan jadi puasa ini punya suatu tujuan. Sehingga apa? Bagi orang-orang beriman yang paham tujuannya, akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Persiapan itu pasti adalah sebelum hari H. Betul nggak ya? Betul ya? Sebelum hari H persiapan. Misalnya kita mau ujian, nanti mau ujian apa ya, blog ya kan? Persiapannya kan nggak pas lagi ngerjain ujian. Persiapan pasti adalah sebelum ujian. Ya mungkin ada yang udah persiapan dari awal semester, ya, tujuan akhirnya langsung ke ujian. Ada yang persiapannya mulai pertengahan, baru sadar, oh nanti ada ujian ya di akhir. Ada yang mungkin seminggu sebelumnya baru mulai serius lagi, baru mulai baca-baca anatomi, fisiologi, ya kan. Selama ini mungkin tutorial
nggak pernah dapat learning issue atau formalitas sehingga nggak pernah benar-benar baca gitu. Mulai baca pas mungkin seminggu atau 5 hari. Atau ada yang bahkan SKS, sistem kebut semalam, kan malamnya baru belajar. Nah, di sini dari ujian saja kita bisa menilai mana yang, dari persiapan saja kita bisa menilai mana yang akan serius menghadapi ujian, mana yang enggak. Nah, nanti ini korelasinya adalah berhubungan dengan keimanan tadi. Nah, orang-orang beriman, Allah panggil semua orang beriman. Nah, mana yang mempersiapkan ini jauh-jauh, mana yang mempersiapkan ini dari secara medium, mungkin mana yang secara dari dekat, atau bahkan yang persiapannya tanpa persiapan namun melakukan sebisanya. Kan dari sini logika kita sebagai logika manusia yang lemah, kita bisa menilai mana yang kira-kira akan memiliki kualitas yang baik pada saat berlaga ataupun pada saat hari H. Pada konteks ini yaitu dengan pada bulan puasa. Jadi di sini saya juga tadi kembali ke reminder di awal, saya luruskan niat bahwa pertemuan kita pada malam hari ini juga termasuk persiapan tersebut. Nah, persiapan itu banyak ya. Kalau untuk puasa itu merupakan salah satu ibadah yang menyeluruh bagi umat manusia. Ya, bukan hanya menahan lapar, namun di Islam juga untuk menahan hawa nafsu, yaitu mental ya kan, fisik dan mental. Menahan hawa nafsu, untuk bagaimana kita menjauhi segala larangan-larangan dengan menyibukkan diri dengan segala ibadah-ibadah, segala amal-amal soleh, sehingga kita lupa intinya adalah kita menyibukkan diri, jangan sampai kita terbawa oleh hawa nafsu. Ya. Orang puasa bisa saja masih disetir hawa nafsu, masih bisa saja, sangat mungkin masih bisa melakukan dosa. Namun ketika di situ kita sudah, ya itu hebatnya manusia ya, sudah Allah kasih lemas, sudah Allah kasih ya biasa orang puasa itu akan menjadi, ya fisiknya akan menurun, akan tidak sebugar saat makan, namun itu manusia masih bisa melakukan hal-hal yang buruk, meninggalkan perintah Allah, melakukan apa yang dilarang Allah, masih bisa. Pada Nabi Muhammad contohkan ketika puasa bulan Ramadan, semua sibuk untuk melakukan ibadah secara maksimal. Yang paling saya suka bahkan suatu riwayat ulama mengatakan pada saat bulan Ramadan saat zaman Rasulullah, bahkan dari setiap masjid itu terdengar seperti dengungan lebah, di mana di situ orang sama-sama semua beribadah, melakukan apapun, melakukan suatu kebaikan, kajian, apakah itu juga tilawah Al-Quran. Semua hidup, malam-malam itu hidup, bahkan seperti dari jauh terdengar seperti dengungan lebah. Baik ya, jadi ini salah satu persiapan, salah satunya adalah persiapan fisik, di mana memang ini kalau kita niatkan beribadah pada malam hari ini, pertemuan ini juga akan bernilai ibadah, dan insya Allah akan membantu kita meraih kepada tujuan akhir, yaitu menjadi hamba yang bertakwa sesuai dengan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara, kata Rasulullah SAW. Yaitu 5 perkara apa saja? Bersaksi bahwa tiada ilah, tidak ada yang patut kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Perkara kedua yaitu menunaikan sholat, perkara ketiga menunaikan zakat, perkara keempat menunaikan haji, dan perkara kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Inilah yang menjadi penopang dari agama Islam, yaitu rukun Islam. Baik, itu pengantar dari saya. Untuk pembahasan kita malam ini, selanjutnya kita masuk ke yang lebih ilmiah. Nah, kenapa saya bilang ilmiah? Karena selanjutnya ada pembahasan-pembahasan tentang
tadinya perspektif puasa dari berbagai masalah kesehatan dari sudut pandang medis, dan saya coba apa yang saya tampilkan sesuai evidence base. Jadi memang ada penelitiannya. Nah, kenapa saya mulai dengan kesehatan saluran cerna? Karena kita tahu bahwa saluran cerna adalah salah satu sistem di dalam tubuh. Dan ketika kita berbicara puasa, berarti kita tahu bahwa puasa adalah salah satu yang berhubungan dengan aspek fisik adalah tidak makan dan tidak minum, di mana yang akan mempengaruhi kepada kondisi saluran cerna. Nah, ada beberapa hal yang akan saya bahas, dan ini saking penting saluran cerna ini akan berhubungan dengan berbagai kondisi kesehatan lain, bahkan berhubungan dengan sistem-sistem lain di luar sistem saluran cerna. Nah, yang perlu kita tahu pada saluran cerna, ternyata di dalam usus ada ritme sirkadian. Ya, jadi kita tahu ritme sirkadian adalah, atau circadian rhythm adalah suatu ritme atau siklus di dalam tubuh kita. Ya, ritme sirkadian banyak ya. Salah satunya juga terdapat pada saluran cerna usus ya. Ada ritme sirkadian usus, di mana ritme sirkadian ini berhubungan dengan asupan makan seorang manusia. Nah, jadi ketika kita makan, makanan kita akan dicerna, akan di breakdown sesuai dengan metabolisme asupan nutrisi yang kita makan. Dan pencernaan ini salah satunya akan dibantu oleh mikroorganisme, tentunya yang baik ya, karena akan menghasilkan manfaat. Nah, namun ternyata saat kita tidak makan juga akan menghadirkan mikroba yang lain. Nah, jadi saat kita makan dan saat tidak makan, itu ada mikrobanya sendiri-sendiri. Nah, inilah yang menjadi sebutan dari ritme sirkadian usus. Nanti ini yang akan berhubungan dengan yang lain-lain. Kalau berhubungan dengan ritme tidur misalnya, berhubungan dengan ritme waktu, dengan ritme yang lain-lain. Namun adalah dari sini, dari tandanya adalah dari mikroba ini. Nah, ketika kita melakukan puasa secara rutin, itu akan menghadirkan ritme yang baik bagi tadi mikroba, mikroorganisme di dalam usus. Dan ketika kita berpuasa, siklus mikroba yang muncul adalah mikroba yang baik, sehingga akan menambah keanekaragaman atau biodiversity dari good microorganisms. Oke, paham ya? Jadi ada nama ritme sirkadian usus. Seperti yang dikatakan salah satu jurnal yaitu Zarin Park dan teman-temannya pada tahun 2014, dikatakan ini. Nah, ini kata-katanya ya. Perubahan siklus pada mikroorganisme pencernaan dari makan ke puasa akan berkontribusi terhadap diversity of gut microflora, diversitas keanekaragaman daripada mikroflora usus, dan ini menandakan dari bahwa mekanisme pencernaan dipengaruhi oleh mikrobiota tadi, dan akan mempengaruhi metabolisme dari host atau manusia tersebut. Ya, jadi nanti ini akan mengarah kepada metabolisme baik yang akan dilakukan oleh mikroba baik yang ada di dalam usus. Nah, secara simpel
Dengan meningkatnya keanekaragaman mikroorganisme baik di dalam tubuh akan mendatangkan beberapa manfaat-manfaat, yaitu tentunya dengan meningkatnya yang baik, maka juga akan membantu melawan mikroba jahat, jelas ya. Nah, dan juga akan meningkatkan sel-sel imun pada epitel usus. Ya, epitel usus akan menjadi dibantu oleh beberapa mekanisme imun seperti imunoglobulin akan hadir dalam usus dan membantu untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik bagi usus. Dan efek selanjutnya tentu akan terjadi perbaikan epitel usus, di mana sebelumnya mungkin epitelnya rusak dengan adanya toksin, dengan adanya mikroba jahat, adanya mungkin bakteri, virus, dan sebagainya. Ketika tadi sel imun meningkat, mikroba baik meningkat, tentunya usus akan mudah recovery, mudah reepitalisasi menjadi lebih baik. Namanya sel apa ya? Saya lupa, tadi fisiologi ada tuh. Sel yang berhubungan terhadap perbaikan dari epitel usus. Ada yang ingat nggak nama selnya? Ada yang udah blok gastrointestinal belum? Saya ngasih pertanyaan. Aduh, saya lupa. Oke. Ada yang ingat? Nggak ada? Irfan nggak tahu? Ada itu sel yang bertugas itu untuk memperbaiki jaringan nerf. Jadi begitu ada yang rusak langsung dia membaiki lagi. Begitu rusak langsung memperbaiki lagi. Nah, ketika kondisi bagus ya dia akan bekerjanya. Ya, secara logika maka pencernaan akan lebih sehat. Nah, ini ini ada jawab. Untung saya buka chat. Tiff cell. Kok saya nggak langsung ke situ ya, tapi mungkin saja gitu. Oke, terima kasih Risadiu. Selanjutnya dari perbaikan epitel usus tadi yang sudah kita bahas secara beruntun, dari peningkatan penurunan mikroba jahat, peningkatan sel-sel imun, dan perbaikan usus. Nah, ini juga salah satu yang jarang dibahas nih. Saya bingung mengindonesiakan, jadi saya tulis bahasa Inggrisnya aja. Promoted white adipose tissue browning. Nah, berarti kalau di Indonesia kan mempromosikan, meningkatkan objeknya white adipose tissue, yang menjadi adjektifnya adalah browning. Jadi meningkatkan pencoklatan dari sel adipos putih. Ibaratnya gini, jadi sel adiposa itu standarnya adalah warna putih. Ya. Ketika terjadinya proses suatu mekanisme, maka dia akan menjadi seperti terlihat kecoklatan. Nah, kenapa seperti itu? Nanti akan saya bahas. Namun salah satu efeknya nanti adalah, salah satunya adalah ibaratnya simpel gini, adipose tissue yang menjadi browning itu akan menjadi adipose tissue yang baik bagi metabolisme tubuh. Salah satunya meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi ibaratnya memang dia lemak, namun lemak yang aktif, lemak yang baik, lemak yang bagus, tidak mengganggu metabolisme. Nah, sehingga insulin akan menjadi lebih sensitif. Ini sesuai dengan penelitian ini yang saya tulis Guolin Li. Ini di jurnalnya memang orang Cina semua nih. Di jurnal Elsevier kalau saya nggak salah 2017. Oke, ini saya buka dengan kesehatan saluran cerna. Karena nanti ada beberapa hubungan-hubungan sistem yang lain. Bahasa saya susah nggak? Tapi bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Nah, ini ada suatu gambar, suatu skema. Kenapa tadi bisa terjadi dari promoting white adipose tissue browning. Nah,
ketika kita melakukan intermittent fasting, ada dua hal yang bisa terjadi. Dengan kondisi usus yang semakin baik, maka akan juga ada hormon yang meningkat, yaitu VEGF, Vascular Epithelial Growth Factor. Nah, jadi lemak kita tahu bahwa memiliki pembuluh darah yang sedikit ya. Nah, ketika kita melakukan puasa, growth factor dari pembentukan vascular epithel ini akan meningkat sehingga terjadilah penambahan saluran-saluran darah di dalam sel adipos tisu. Nah, inilah kenapa jadi terlihat browning atau ini bahasa Beijing. Beijing itu sama. Jadi lebih bagus gitu seragam dari warna kemerahannya gitu. Warna kecoklatan kemerahannya. Nah, ini karena dipicu tadi pertumbuhan dari pembuluh darah sehingga yang awalnya tidak aktif menjadi aktif. Nah, selanjutnya yang terjadi selain VEGF-nya meningkat juga dengan meningkatnya mikroba di dalam usus juga akan menghasilkan asetat dan laktat. Asetat dan laktat adalah salah satu asam organik ya, asam organik. Nah, nanti juga ini akan ikut membantu dari Beijing tadi. Beijing ini menyeragamkan dari kecoklatan kemerahan tadi, akan lebih membantu untuk browning tadi. Nah, efeknya adalah metabolisme meningkat. Kenapa metabolisme meningkat? Adipositas tadi yang lemaknya itu nggak berguna akan dipenuhi dengan adanya pembuluh darah, maka akan mengandung mitokondria, di mana mitokondria menjadi pusat dari metabolisme kan sebagai sumber energi. Nah, di mana tentunya akan meningkatkan metabolisme di dalam tubuh. Ya kita tahu ya saluran cerna ini adalah sistem yang sangat besar ya di dalam tubuh. Sehingga kalau ada masalah di saluran cerna, biasanya akan berefek kepada manusia secara keseluruhan. Ya macam-macam efek, apakah ke sistem, apakah ya bahkan bisa mengenai quality of life. Ketika yang awalnya saluran cerna ini beban, nah ketika berpuasa kita metabolisme meningkat, tentu ini akan mengurangi beban daripada tubuh, bahkan membantu untuk meningkatkan metabolisme tadi. Nah, salah satunya tadi ya lemaknya bisa lebih berkurang. Nanti akan dibahas selanjutnya metabolisme ini akan pengaruh kemana-mana. Tapi salah satunya tadi sudah saya cantumkan bahwa salah satunya adalah sensitivitas insulin akan meningkat, di mana pada pasien-pasien gula kita tahu bahwa terjadi resistensi insulin, ya kan. Hormon insulin yang awalnya tidak bisa mencerna glukosa untuk diberikan kepada sel menjadi lebih bisa insulin. Oke. Udah setengah jam aja. Oke, ini sebenarnya akan lebih simpel. Organ selanjutnya adalah mata. Mungkin ini nggak terpikirkan ya, mata juga bisa berpengaruh ya. Jadi kita tahu bahwa pada mata adanya tekanan intraokuler. Jadi memang pada puasa didapatkan dari Kerimoglu ini, penelitiannya berarti orang Turki nih kayak ini pada tahun 2010, bahwa puasa bisa meningkatkan tekanan intraokuler. Ya, nilai tekanan normal 10 sampai 20, mungkin bisa lebih tinggi ya, 22, 25. Nah, namun tenang, peningkatan ini akan terpengaruh hanya pada orang yang memang memiliki masalah pada tekanan bola mata. Kalau pada pada kita mungkin yang nggak ada masalah, sehat-sehat aja atau masih muda ya. Saya nggak bilang masih muda juga sih, ada yang masih muda udah peningkatan. Ya, intinya kalau pada orang sehat matanya nggak ada masalah, tidak akan mengakibatkan masalah gitu kalau puasa gitu. Nah kalau
sebelum memang sudah ada peningkatan penyakit yang berhubungan dengan peningkatan tekanan bola mata, nah sebaiknya konsultasi terlebih dahulu terhadap dokter matanya. Atau yang punya minus-minus tinggi, kalau memang nanti pas saat puasa ada mengalami suatu gangguan, ya sebaiknya juga pemeriksaan, karena ya kita tahu minus tinggi juga bisa menyebabkan salah satunya peningkatan tekanan bola mata. Nah, dari mata yang kedua yaitu dari fungsi kelenjar lakrimasi, yaitu adanya penurunan ya. Ya tentunya kalau kelenjar lakrimal ini kan berfungsi sebagai pelumas mata ya. Kalau menurun fungsinya berarti ya paling mudah gejalanya adalah mata merah ya, iritasi pada mata, atau bahasa medisnya konjungtivitis sika, menjadi iritasi ya dengan pinang perih, nggak nyaman, rasa mengganjal seperti itu. Sehingga pada penelitian Sariri tahun 2010 sebaiknya kalau memang kita punya kecenderungan untuk mata kering, maka mengonsumsi makanan mengandung protein, zinc, kalium, vitamin A, vitamin B6, vitamin C. Nah, pada kelainan refraksi, nah tenang pada kelainan mata lensa, baik yang minus atau plus, tidak ada pengaruh menurut penelitian Samafati dan Bazazi tahun 2011. Itu dari organ mata. Nah, pada ibu hamil tidak ada pengaruh bagi ibu yang sehat dan perkembangan janin terkontrol. Artinya dua aspek kita harus melihat dari ibu dan bayi yang ada di kandungan. Ibu yang sehat artinya tidak ada keluhan, tensi yang stabil, tanda-tanda vital stabil, tidak ada mual muntah ya, tidak ada mual muntah, berat badan dalam batas normal, ya itu sehat stabil, tidak ada masalah, tidak ada keluhan, dan janin terkontrol. Artinya apa? Saya bisa bilang tidak ada pengaruh, puasa tidak ada pengaruh bagi ibu hamil kalau rajin kontrol, memang ada riwayat kontrol sebelumnya ya. Kalau tidak ada riwayat ya gimana kita mau menilai. Oh ya, sekilas aja, keracunan kehamilan biasa terjadi pada pasien-pasien yang kurang ya kontrolnya kurang. Keracunan kehamilan itu ya bisa dari preeklamsi dan sebagainya, atau HELLP syndrome. Jadi kalau pasien tersebut bagus kontrolnya, memang dari kondisi fisik ibu bagus, dan janin juga bagus, tidak ada kelainan, tidak pertumbuhan badannya sesuai, yang lain ketubannya cukup, maka tidak ada masalah untuk puasa. Namun kalau ada masalah atau mungkin saat ini kehamilan bagus, namun ada riwayat-riwayat penyakit sebelumnya yang berhubungan dengan kehamilan, mungkin pendarahan, mungkin keguguran, mungkin ya, dan sebagainya, bisa tidak puasa boleh, ataupun ya lebih baik konsultasi atau dalam pengawasan dokter kandungan. Ya, karena namanya dalam ilmu syar'i, setiap hukum yang tertulis atau diperintahkan oleh Allah dan oleh Muhammad itu hukumnya sudah jelas, artinya ada sumber panduannya dari Allah dan dari Nabi Muhammad. Itu harus dilakukan sampai ada hal-hal yang memang uzur syar'i, artinya alasan-alasan tidak melakukan karena alasan syar'i. Salah satunya adalah gawat daruratan kan. Nah, atau biasanya disebut doruriun bahasa Arab, gawat daruratan, artinya ada hal-hal yang mengancam dari keselamatan. Nah, pembahasan darurat itu bisa dimulai dari mana? Apakah memang sudah daruratnya terlihat? Apakah misalnya darurat terlihat, ya jelas ya mungkin tanda vitalnya, apa memang jelas penyakitnya. Tapi sebenarnya mayoritas ulama darurat itu bisa dimulai kalau
adanya muncul perasaan. Perasaan apa? Takut, perasaan terancam, perasaan was-was. Ya, jadi bisa muncul dari perasaan. Kalau sudah muncul perasaan dalam diri kita, was-was, takut, waspada, ya gitu, khawatiran, itu sudah masuk kategori darurat. Jadi jangan tunggu. Kalau saya pribadi cenderung memegang ini, jadi jangan tunggu sampai ada sesuatu yang jelas, misalnya kaki sudah bengkak, sudah ada gangguan organ, sudah ada kelainan-kelainan yang kita rasakan, baru kita ambil action di situ. Lebih bahaya ya, dengan adanya pendapat dengan rasa takut tadi sudah masuk kategori darurat, maka sebaiknya di situ sudah kita mengambil tidak melakukan apa yang sudah diperintahkan dengan unsur syar'i, dengan alasan yang diterima secara syar'i, yaitu unsur darurat. Nah, selanjutnya adalah, nah ini yang berhubungan dengan diabetes mellitus ini yang mungkin sering jadi pembahasan oleh kalangan medis ataupun orang awam, sering dipaparkan. Nah, pada prinsipnya kan yang menjadi masalah kadang-kadang adalah pola makan yang berubah, sehingga di mana biasanya orang gula, misalnya metformin dikonsumsi per 8 jam 3 kali sehari. Nah, ini juga tentu ada perubahan dari pola pengobatan. Sebenarnya masalahnya ini saja kan, dan ini sebenarnya bisa dilakukan modifikasi dari pengobatan tersebut. Artinya pada pasien diabetes mellitus tetap bisa melakukan puasa dengan beberapa panduan-panduan sesuai dengan kondisi diabetesnya. Pada intinya, pada pasien diabetes aman untuk puasa. Ini menurut Al-Hadir tahun 90, udah lama ya. Ini penelitian klasik memang. Cuman ini banyak menjadi rujukan-rujukan. Namun syaratnya ya masih relevan sampai saat ini, konsultasikan dulu dengan dokter. Lalu pahami kondisi tubuh dan penyakit, ya kita tahu bagaimana kondisi fisik kita, artinya pun kalau ada suatu keluhan-keluhan, kelainan-kelainan, kita sadari gitu. Kadang-kadang memang kita ini, tadi itulah yang saya bilang ya, bahwa pengetahuan ilmu fisik ini juga masuk persiapan gitu. Jadi jangan sampai kita puasa membabi buta tanpa adanya persiapan yang baik. Kita tidak mengindahkan takdir Allah yang sudah ditakdirkan kita. Misalnya kita punya penyakit, namun kita tidak hiraukan, malah mendatangkan mudarat. Nah, itu malah berdosa ya, zolim terhadap diri sendiri. Kita harus juga memahami, bagi yang sakit, pahami kondisi tubuhnya, pahami penyakitnya. Ya tadi dengan konsultasi dengan dokter. Dan sekarang alat screening mudah tentunya, walaupun misalnya kondisi sudah stabil, sudah konsultasi dengan dokter, sebaiknya juga rutin memantau kadar gula dalam darah ya, dengan alat screening mungkin ya, yang biasanya mudah ya dicucuk dengan alat screening strip gitu. Nah, ini sesuai juga ada penelitian dari Al-Abud tahun 2017. Nah, jadi ini disempurnakan oleh Al-Abud penelitiannya, ini saya rangkum menjadi seperti ini. Nah, ini yang saya tadi sudah bahas dengan adanya browning dari sel adipos tisu. Sel adipos tisunya menjadi aktif, mengandung mitokondria sehingga menyebabkan metabolisme, di mana akan membantu untuk menurunkan resistensi insulin, di mana kita tahu bahwa pasien dengan diabetes tipe 2 terjadi resistensi insulin. Salah satunya biasanya karena ada peningkatan dari adipos tisu yang menutup kanal-kanal daripada tempat berlabuhnya insulin. Nah, dengan meningkatnya metabolisme sel adipos tisu akan membuka kanal-kanal tersebut, insulin bisa masuk dan membantu kualitas daripada metabolisme glukosa. Nah, ini tentu akan membantu pasien-pasien yang sudah menderita diabetes mellitus. Nah,
pada penyakit-penyakit ginjal ternyata juga memberikan manfaat positif puasa ya. Pertama, dengan adanya peningkatan metabolisme tentu akan memudahkan, meringankan tubuh kita, tadi yang saya bilang, meringankan tubuh kita. Dan yang paling salah satunya adalah tekanan darah ya. Tekanan darah kita akan menjadi lebih bagus, lebih stabil. Nah, tentunya ini juga akan meringankan kerja ginjal ya, sebagai salah satu komponen organ yang berperan dalam stabilisasi dari tekanan darah. Dan tadi dengan meningkatnya metabolisme tadi tentu akan menurunkan kadar lemak, bahkan bisa mempengaruhi dari body mass index BMI atau massa pada tubuhnya menjadi menurun, dan tentu ini akan meringankan organ-organ yang berhubungan dengan metabolisme ya, ginjal, juga bisa jantung, bisa otak, dan yang lain-lain. Nah, pada penelitian Om Toda dan Om Morimoto ya, orang Jepang pada tahun 2000, puasa bisa akan memberikan pengaruh buruk terhadap pasien penderita penyakit ginjal, terutama gagal ginjal ya. Nah, namun jika pasien yang tidak mampu memenuhi kadar hidrasi, artinya cairan dalam tubuh. Tidak memenuhi ini bisa saja mungkin kelebihan atau tidak sesuai. Nah, ini harus memang dikonsultasikan terlebih dahulu. Orang gagal ginjal yang dimana butuh pemantauan cairan yang ketat ya, bahkan biasanya diet cairan sudah diatur, bahkan makanan-makanan yang bisa meningkatkan gangguan pada hidrasi juga akan diperhatikan. Nah, ini perlu diperhatikan bagi orang yang menderita penyakit ginjal, terutama gagal ginjal. Untuk pasien-pasien yang menderita gangguan metabolisme kolesterol dan juga kegemukan, ternyata pada puasa didapatkan penurunan LDL dan peningkatan HDL. Ini yang biasa orang awam tahu, LDL adalah lemak jahat ya, HDL adalah lemak baik. Dimana kenapa LDL disebut lemak jahat? Ya biasanya lemak-lemak yang dibawa oleh LDL ini akan menyebabkan plak ya, akan tertinggal di dalam pembuluh darah. Nah, didapatkan pada penelitian Bang Muhajiri ini pada tahun 2013, didapatkan penurunan LDL dan peningkatan HDL ini ada pertengahan sampai akhir Ramadan. Nah, jadi kalau ya ini juga menjadi rujukan nanti ke mungkin orang non-Islam yang melakukan puasa atau intermittent fasting untuk memang melakukan puasa secara rutin. Nah, ini umat Islam bahkan Allah perintahkan dapat pahala lagi, dapat hadiah yang besar lagi. Nah, ini juga kita dapat aspek duniawinya. Lalu ada juga trigliserida juga menurun berdasarkan penelitian Bang Farouk tahun 2015. Trigliserida ini juga biasanya berperan pada lemak yang berperan pada penyumbatan pembuluh darah ya, trigliserida. Lalu juga efeknya ketika lemak kita menurun, tentunya juga akan bantu menurunkan BMI tadi, menurunkan berat badan. Namun tentunya untuk menghasilkan ke arah yang baik ini juga perlu ditunjang bukan hanya puasanya, namun juga makannya juga harus diperhatikan, yaitu dengan pola makan yang baik, terutama saat sahur dan buka puasa. Kan sering ya kita anekdot mungkin puasa gue kok gini-gini aja sih, bahkan makin gendut lagi, kan kita sering kayak gitu. Gue sebelum puasa timbang berat badan, setelah puasa Lebaran nimbang lagi kok sama aja, malah makin gemuk, makin naik. Nah, ya mungkin ada salah gitu kan, karena memang secara alamiahnya akan menurun, namun kenapa tidak terjadi bahkan meningkat, bisa kita tinjau apakah dari pola makannya dalam saat berpuasa. Nah ternyata selanjutnya pada orang dengan penyakit kanker ya, ternyata pada pasien-pasien yang menderita kanker, penelitian Om Bragazi tahun 2016 ternyata dengan puasa akan membantu dari regenerasi sel,
sel kanker ini kan sel-sel tidak produktif ya, namun meningkat begitu pesat. Nah, ini tentu akan dikalahkan dengan regenerasi sel yang baik tadi, dan juga akan meningkatkan kekebalan. Ya, kita tahu bahwa pasien-pasien penyakit kronis, salah satunya adalah kanker, bahwa akan terjadi penurunan kekebalan. Dengan puasa akan meningkatkan kekebalannya. Dan bahkan bisa juga mengendalikan pertumbuhan sel-sel yang sel kanker tadi, yang sel-sel yang tidak produktif tadi. Nah, ini dari tinjauan dari penyakit kanker. Nah, ini dia. Kalau kita berbicara COVID, tentu kita mungkin pertanyaan, bagaimana sih imun tubuh pada orang yang puasa? Kan begitu kan. Tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa dengan adanya peningkatan metabolisme terutama dari usus akan mendorong iklim yang baik bagi tubuh kita untuk meningkatnya kerja dari tentara-tentara di tubuh kita. Termasuk adalah sel imun ya, kita sebut sel imun adalah sebagai tentara di tubuh kita. Ya, sel imun nanti banyak ya turun-turunannya ya. Namun penelitian Om Bahijiri ini tahun 2015 salah satunya meningkatkan dari aspek imunoglobulin alfa atau IgA dan imunoglobulin gamma. Ya, kita tahu imunoglobulin sendiri punya beberapa tugas-tugas spesifik ya. Imunoglobulin G untuk mengenali dari penyakit ya kan, dan imunoglobulin A biasanya ditemukan banyak pada lendir-lendir terutama di saluran atas mulut sampai ke saluran pernafasan. Makanya biasanya dia berhubungan dengan reaksi alergi yang tahu banyak sekali jenisnya. Ada yang mungkin alergi bersin-bersin, ya rinitis, mungkin alergi pernafasan, asma, atau serangan-serangan anafilaksis yang biasa pengaruh dari sel lendir tadi ya, hidung, tenggorokan, yang bahkan bisa mengakibatkan distres pernafasan. Nah, pada puasa IgG tadi biasa dalam darah ya, banyak pada dalam darah. Nah, pada puasa ini meningkat semuanya. Nah, sesuai ada penelitiannya. Dan yang kedua, selain meningkat ternyata juga pada penelitian yang kedua ini Bang Muiz Al-Islam Faris tahun 2012, proses inflamasi tadi juga menurun. Ya, inflamasi yang menurun, sistem imunnya meningkat. Nah, namun ini ada sedikit perbedaan nih. Bang Muiz ini ternyata mendapatkan sistem imun yang ada berkurang. Namun ternyata masih dalam rentang yang normal. Artinya ya masih imunnya masih bekerja dengan baik. Namun Bang Muiz mendapatkan ternyata inflamasinya yang menurun. Nah, inflamasi ya banyak ya, bisa dipicu dari agen-agen inflamasi yang begitu banyak, interleukin, sitokin. Nah, yang penelitian yang ketiga nih dari ini Kokoceng tahun 2014. Ternyata puasa merangsang regenerasi sel-sel imun. Ya. Sel-sel imun ini juga punya waktu, dengan ketika ada puasa juga memudahkan lingkungan sel-sel imun untuk melakukan regenerasi. Sel imun yang rusak segera cepat diganti. Nah, mungkin ini yang tadi bisa jadi ya, penelitian Bang Muiz tadi imun berkurang, namun mungkin regenerasi yang cepat bisa menyebabkan rentang yang masih dalam rentang yang normal kerjanya masih bagus sel imunnya karena punya regenerasi yang cepat. Dan penelitian ini terbaru banget nih 2019, penelitian dari Bang Mustaq dan teman-teman, bahwa puasa dapat menurunkan sitokin inflamasi, juga didapatkan penurunan pada marker dari stres oksidatif, dan juga dari tanda salah satunya adalah C-reaktif protein atau CRP yang biasanya menjadi penanda dari reaksi inflamasi atau infeksi. Ya, jadi ternyata puasa dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, jadi sebenarnya kalau dari kembali ke pertanyaan tema kita malam ini, apakah aman saat pandemi? Ya
ya harusnya aman ya, harusnya aman. Namun tentu juga berhubungan dengan underlying disease setiap orang. Karena kan kalau kita bicara boleh ya boleh. Namun yang sudah saya bilang rata-rata boleh kalau tidak ada masalah, stabil ya. Misalnya penyakit jantung yang stabil, gula-gula yang stabil, tadi ibu hamil yang sehat, bagus. Ya, selama kondisinya stabil, tidak ada rasa was-was dan takutan, berpuasalah. Karena kalau kita sehat, misalnya kita sehat, kita takut nih. Mungkin saatnya masih ada yang takut, masih ada yang ragu, masih ada yang was-was untuk puasa. Ya, apa alasan untuk puasa? Kekebalan tubuh kita aja meningkat gitu. Apalagi gitu untuk takut, untuk was-was ya mulai saat ini setelah paparan kekebalan tubuh ini rasa was-was saya semoga sudah hilang, semoga sudah tidak takut lagi untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, ini sudah masuk ke terakhir. Nah, ini mungkin akan saya berikan sedikit tips ya bagaimana agar kita sehat saat menjalankan bulan Ramadan dari segi lifestyle-nya. Mungkin ya berangkat ke pernyataan tadi bahwa kok ada yang puasanya lemas, ada bahkan sampai setelah puasa kok malah meningkat berat badan. Ini ada beberapa tips-tips. Pertama, hindari gula yang berlebihan. Hindari gula yang berlebihan, terutama tadi ya saat sahur dan saat berbuka. Jadi ya bukan berarti menghindari gula secara keseluruhan, karena semua makanan kita ada mengandung karbohidrat ya. Dan mungkin bisa kita pilih indeks glikemik yang baik ya, yang tidak terlalu tinggi, mungkin bisa menjadi pilihan kita saat mengonsumsi makanan selama bulan Ramadan sedang berpuasa. Nah, ya sebenarnya saya mau bilang juga bahwa saat bulan Ramadan ini seorang Muslim harus bisa menyesuaikan juga lifestyle-nya ya, lifestyle menjadi lebih baik di saatnya makan ini kan menjadi pola hidup. Nah ini kita latih. Nah, yang kedua selain makan juga faktor exercise, adanya olahraga. Ini cukup menarik. Memang dari dulu saya banyak di penelitian saya pas kuliah juga tentang gizi ya. Pembahasan tentang exercise ini cukup menarik sebenarnya, terutama saat puasa ya. Idealnya kita melakukan olahraga yang secara reguler dan intensitasnya moderate. Ya moderate nanti bisa dicari apa-apa saja olahraganya. Namun dan ternyata juga dianjurkan saat puasa itu untuk melakukan olahraga, latihan exercise ya, juga dianjurkan. Bahkan masih saya baca-baca beberapa jurnal masih tetap harus yang intensitasnya moderate gitu, jangan terlalu lemah juga. Cuman ada waktunya kalau kita standar olahraga itu bisa 40 sampai 60 menit, mungkin waktunya bisa kita turunkan mungkin sekitar 20 sampai 30 menit saja. Dan juga mungkin bisa kita atur dekat dengan waktu berbuka puasa mungkin. Dan ini nggak harus setiap hari juga kok. Bisa juga kita lakukan sekitar 3 kali, 4 kali seminggu sudah oke, sudah bagus. Kalau ternyata memang misalnya orang sudah terbiasa olahraga sebelumnya gitu kan, pas puasa mau coba seperti puasa sebelumnya mungkin setiap hari, ya monggo silahkan. Cuman kembali ke nasihat tadi, kita harus mengetahui kondisi fisik kita, batasan kita, jangan dipaksa. Nah, ini yang saya bilang tadi, orang Barat biasa menyebut dengan intermittent fasting. Orang Barat ketika ahli gizinya menganjurkan untuk melakukan puasa, sebenarnya ini kita sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Simple form ini maksudnya untuk memberitahukan ke orang awam gitu, orang non-muslim ya. Puasa itu yang jangan menyusahkan diri sendiri gitu. Nah, kita tahu hadis untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, ini sebenarnya udah ajaran Nabi Muhammad. Jangan lama-lamain gitu, bahkan ada mudorotnya orang hingga mendapatkan dosa. Jadi ketika sahur akhirkan, ketika buka puasa
cepatkan, segeralah berbuka. Nah, ini diadopsi oleh orang Muslim menjadi ini ya, simple form of intermittent fasting. Jadi puasa itu yang simple, dan memang Islam itu sesuai dengan kondisi manusia. Lalu, nah ini, avoid snacking or eating at night. Biar tadarusannya jos gitu kan, makanannya banyak di sampingnya gitu kan, di kiri minuman Sprite 1 botol dingin, segar banget itu ya. Tapi itu kurang baik. Boleh makan, cuman mungkin bisa kita pilih makanannya jangan yang terlalu high sugar, atau kalau bisa tidak makan ya lebih bagus juga gitu. Lalu yang kelima, diet high. Tingkatkan diet pada fiber ya, serat, dan kompleks starch. Kompleks starch ini apa ya? Makan makanan ini biji-bijian ya, biji-bijian. Pasti sebutan zaman sekarang tuh apa ya, granola apa gitu-gitu ya. Orang barat bisa lentils apa gitu. Nah, ini perbanyak makanan seperti ini. Nah, pada penelitian saya mau sampaikan, pada penelitian Rika Kivela dan Kari Alita pada tahun 2017, ternyata belum saya tampilkan di sini, tapi ini bagus sekali, saya suka jurnalnya. Ini fiber dan kompleks starch ini adalah makanan organisme tadi. Nah, ketika kita makan banyak fiber dan kompleks starch ini, akan meningkatkan asetat dan laktat tadi. Nah, gitu. Jadi inilah makanan mikroorganisme yang suka ketika masuk ini, mereka akan suka. Hasil akhirnya apa ya? Asetat dan laktat tadi akan makin banyak dan akan meningkatkan browning tadi dari adipose tisunya akan menjadi lebih metabolisme akan meningkat. Nah, ini dari penelitian ini ya. Nah, ini saya juga mau sampaikan, ini juga Allah udah kasih kemudahan, yaitu pada sebutir kurma. Kurma itu mengandung gula, sugar, dan juga serat yang tinggi ternyata. Nah, jadi sebenarnya ini suatu bahkan ya snack, bisa dibilang snack yang bahkan sangat baik ya, dan untuk kita konsumsi saat puasa. Ya, jadi pada kurma ya tadi ya gulanya ada, bahkan dengan glycemic index yang rendah, bahkan juga tinggi serat, sehingga menjadi makanan yang cocok untuk kita saat sedang menjalankan puasa. Nah, yang keenam adalah keep hydrated. Minum, konsumsi cairan. Ya, apa ya? Saya mau sampaikan bahwa kita harus tahu berapa kebutuhan cairan kita. Kebutuhan cairan dipengaruhi oleh body mass index dan juga dipengaruhi oleh aktivitas. Nanti ada, silakan dibagi-bagi, cari aja kira-kira kita itu idealnya berapa sih kebutuhan cairan dalam sehari. Dari body mass index nanti berapa rumusnya, dari aktivitas kita, apakah kita termasuk aktivitas ringan, sedang, berat, berapa sih kebutuhan yang dibutuhkan, nanti ketemu berapa kita minum saat buka, saat sahur, dan saat buka, saat waktu kita makan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya mudah agar bagaimana kita tidak dehidrasi saat berpuasa. Oke. Ya, itu saja. Nah, kalau bicara pandemi, tadi sudah saya sampaikan, tetap puasa, nggak ada hubungannya gitu. Tetap puasa nggak ada masalah, bahkan kalau kita apakah ada yang masih ketakutan dari segi imunitas, tadi sudah saya sampaikan, puasa pun meningkatkan sistem imun gitu. Nah, jadi tetap puasa,
Bahkan beberapa MUI di negara-negara Islam sepakat tetap menyuruh puasa, bahwa puasa aman saat pandemi. Bahkan sekelas seperti WHO yang notabene bukan Muslim itu ada bukan anjuran ya, ada rilis press untuk tetap ya puasa aja gitu. Namun dengan ya dengan protokol atau anjuran-anjuran yang sesuai dengan pandemi. Jadi sebenarnya rambu-rambunya ya rambu-rambu sesuai pandemi yang sudah kita lakukan saat tidak puasa ini, sebelum puasa ini. Rambu-rambu tetap menjalankan rambu-rambu protokol kesehatannya. Kalau masalah puasanya silahkan puasa aja. Nah, ini dari WHO saya ambil. WHO mengatakan tidak ada penelitian yang menemukan bahwa puasa sebagai faktor risiko COVID-19. Jelas ya. Jadi aman puasa saat COVID. Ya tadi yang kedua yang saya bilang, lakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan gitu, oleh WHO, oleh Kemenkes, oleh Satgas COVID dianjurkan. Nah, bahkan bagi orang Islam itu sudah ada salah satu kegiatan yang memang menjadi kegiatan yang rutin kita, namun memberikan aspek kesehatannya, itu wudhu. Wudhu ini diakui bahkan oleh orang non-Islam sebagai salah satu kegiatan yang meningkatkan kesehatan. Ya, simpel dengan cuci tangan, ya kan, kita dengan kena air cuci tangan sudah baik gitu. Nah, jadi minimal 5 kali sehari kita sudah rutin untuk membersihkan tangan kita. Dan ini yang diadopsi menjadi rajin mencuci tangan, ya kan. Nah, ini yang keempat yang sudah saya bilang, kenali resiko penyakit-penyakit yang kita derita. Mungkin ada orang tua, ada saudara, kalau punya penyakit, kenali resiko-resikonya, apa yang memperparah, apa yang membuat perburukan, kita harus tahu. Misalnya punya diabetes, hipertensi, kolesterol, ya dibaca lagi. Dan kalau memang ragu, konsultasikan ke dokter. Yang selanjutnya, jauhi keramaian. Oke, kita semua sudah tahu. Nah, karena istirahat cukup. Kalau memang sudah kita tadi ya, kita kenal diri kita tahu kondisi kita. Oh, kita sudah capek nih, kita sudah merasa badan kita nggak fit, istirahat. Kalaupun memang kita tidak sanggup misalnya mau beribadah untuk bergadang, kita sudah mencoba tapi harus atur strategi dulu. Misalnya kita mau bergadang, kita harus atur strategi, jangan sampai kita bergadang yang sia-sia, kita nggak atur strategi, kita nggak makan yang baik, kita nggak istirahat sebelumnya yang baik. Kita pengen bergadang, jadi memaksakan ya akan membuat mudarat juga untuk tubuh kita. Kalau memang bergadang beribadah, persiapan siapkan persiapan dari fisik maupun ya dari pola makan, pola istirahat mungkin sebelumnya. Yang ketiga, lakukan pola hidup sehat. Tadi ya, walaupun kita puasa, walaupun makan kita terbatas, namun pola keseharian yang sehat selama bulan puasa, dan ini kita lakukan. Terima kasih, barakallahu fikum, atas perhatiannya, atas atensinya, atas kerjasamanya. Semua yang saya sampaikan pada malam hari ini merupakan ayat-ayat kauniyah. Artinya yang nampak bagi kita agar bagaimana kita mengambil pelajaran bahwasanya sebenarnya kita sebagai muslim kita tidak patut, tidak layak untuk mempertanyakan kenapa saya disuruh puasa. Ya, kita ketika Allah suruh bahkan menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim di puasa di bulan Ramadan, ya kita lakukan. Sebenarnya kita nggak usah nyari-nyari kenapa sih saya harus puasa, sebenarnya puasa ini sehat apa enggak sih. Namun dengan kita belajar ini kita niatkan bahwa kita salah satu tauhid rububiyah adalah kita melihat ayat-ayat kauniyah. Dengan adanya seperti ini bahwa kita tahu bahwa Allah tunjukkan kekuasaannya kepada manusia, makanya dengan kita semakin belajar seharusnya kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang sudah
kita lakukan, salah satu strategi kita, salah satu persiapan kita menuju bulan Ramadan semakin baik, yaitu dari aspek fisik. Dari aspek fisik kita siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana agar fisik kita siap melakukan ibadah yang maksimal hingga mencapai derajat ketakwaan yang dimana sudah Allah janjikan di surat Al-Baqarah ayat 183. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Ibnu atas pemaparan materi. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya dokter. Untuk teman-teman dari kajian FKIA Syifa malam ini, ada yang ingin bertanya, boleh di chat Zoom atau boleh nanyakan langsung ke Dr. Ibnu. Kalau belum ada dari teman-teman, mungkin saya boleh dokter bertanya. Jadi sebenarnya pertanyaan saya pertanyaan yang mudah sih dokter, kayak maksudnya di umum tuh sering sering dipertanyakan juga. Jadi apakah saat kita berpuasa mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa ya dokter? Kayak sepertinya contohnya kayak pas lagi mau buat makanan buat buka puasa, itu kan biasanya ibu rumah tangga harus mencicipi supaya makanan itu nggak kasinan, atau bagi pedagang-pedagang kecil seperti itu dokter. Terima kasih. Apakah membatalkan puasa atau tidak ya dokter? Karena ada yang bilang enggak dok, tapi kan tetap aja ya dok nyicipin gitu. Terima kasih dokter. Baik, ini pertanyaan fikih ini. Jadi kalau namanya fikih itu kan kita harus pahami konteks bahwa ilmu fikih ada ilmu aturan ya, ilmu aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, namun ditinjau dari segi aspek duniawinya. Misalnya makan, itu harus ditinjau dari aspek anatomi, fisiologi, seperti itu. Sehingga wajar ketika kita membahas ilmu fikih akan ada beberapa perbedaan. Ya tadi karena dari perbedaan sudut pandang, pasti ada perbedaan sudut pandang. Nah, pada pembahasan tentang makan yang membatalkan puasa, yaitu juga kalau perbedaan pastinya pendapatnya saya tidak tahu apa pendapat apa saja, namun ya ada pendapat yang mengatakan makan itu dimulai saat melewati kerongkongan. Nah, inilah kadang-kadang yang menjadi pegangan pendapat yang ketika mencicipi bangkapan cicip itu hanya di lidah gitu, nggak masuk ke kerongkongan, sehingga ketika hanya mencicipi menjadi tidak batal. Nah itu sebenarnya berangkatnya dari situ, yang beranggapan bahwa makan itu adalah ketika melewati kerongkongan. Namun ketika ada memiliki pendapat bahwa makan itu sudah dimulai dari masuk ke dalam mulut, ya silakan, wajar saja, boleh untuk mengatakan bahwa makan yang masih di mulut sudah membatalkan. Jadi kembali ke aspeknya tadi. Jadi hukum fikih ini memang sebenarnya antara fleksibel dan nggak fleksibel ya, tergantung pendekatan approach-nya gimana. Apalagi kita yang sebagai mahasiswa kedokteran paham anatomi fisiologi, silahkan dikaji beberapa pendapat ilmu fikih, atau ya paling mudah sebenarnya ikuti mazhab kita mazhab Imam Syafi'i ya kan. Imam Syafi'i ya pendapatnya kemana gitu, sehingga jelas kita mau mengambil yang mana nih gitu. Kalau ya silahkan saja gitu. Kalau yang berarti ada yang beranggapan hanya mencicipi, nggak sampai ke kerongkongan, nggak batal, atau yang beranggapan sudah masuk ke dalam mulut itu batal, ya sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan juga ya, tergantung mungkin
dalilnya apa. Kalau ada yang berbeda ya tanyakan dalil dia mengambil pendapat itu apa. Jangan sampai hanya cuma ikut-ikutan atau tahu kata yang katanya. Gitu. Jadi silahkan masing-masing mengambil pendapat yang mana silahkan. Namun yang saya mau sampaikan, kalau ada keraguan, kalau sudah ada ketakutan, lebih baik tinggalkan. Itu saja mungkin jawaban saya. Ya, terima kasih dokter, sudah cukup jelas. Baik dokter, ini kebetulan ada pertanyaan ya dokter, saya bacakan ya dokter. Jadi pertanyaan dari Azahra Fatia. Assalamualaikum dokter, terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik. Saya Azahra dari angkatan 2018. Azahra, apa mau ditanyakan langsung atau gimana? Ini nggak usah, ini saya udah baca kok. Ya udah, lanjutkan aja saya baca. Azahra Fatia. Iya dokter, silakan. Dokter, terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik. Saya Azahra bertanya. Azahra bertanya ini bagaimana dengan pasien yang memiliki jadwal minum obat rutin saat bulan puasa. Misalnya minum obat 3 jam sekali sehingga tidak mungkin berpuasa. Boleh berpuasa sehingga skip obatnya atau sebaiknya tidak berpuasa dok. Oke, ini spesifik kasusnya 3 jam sekali misalnya harus minum obat. Sebenarnya untuk membahas seperti ini harus case by case ya, artinya kita lihat memang penyakit yang diderita oleh pasien. Tadi saya sampaikan bahwa pengambilan dari hukum yang sifatnya wajib adalah sampai boleh kita tidak melakukan sampai adanya hal-hal yang memang memberatkan untuk dilakukan. Jadi termasuk ya ini masalah dari kesehatan. Kalau memang dari gejala klinis atau penyakitnya yang memang tidak memungkinkan untuk puasa, nggak usah puasa. Ya. Kalau memang boleh skip obat dari segi medisnya, ya harus puasa gitu. Ya. Jadi jangan kebalik gitu. Misalnya pada hukum duniawi, hukum ilmu yang biasanya sifatnya mubah, itu apa saja boleh kita lakukan. Sampai adanya dalil yang mengharamkan. Misalnya makan kan halnya sifatnya aspek duniawi. Minum obat duniawi. Ya, kalau kita mencari dalil makan, nggak akan ketemu. Yang ada dalil yang mengharamkan. Nah, itu memang itu pendekatan pada ilmu fikihnya gitu. Jadi ketika puasa hukumnya wajib. Ya, kita lakukan sampai ada hal-hal yang memang sifatnya darurat atau memberatkan secara syar'i, misalnya aspek kesehatan. Jadi kalau kita misalnya mungkin ada yang nggak paham ya, mencari dalil, dia mencari dalil minum obat harus bagaimana, ya mungkin nggak akan ketemu gitu. Rasulullah dia cari Rasulullah pernah nggak nih meriwayatkan cara minum obat, ya nggak akan ketemu gitu, karena ya biasanya sifat-sifat hal-hal yang duniawi nggak semuanya ada. Namun prinsip dasar basicnya adalah ketika ada hal-hal duniawi kita lakukan saja sampai ada dalil-dalil yang mengharamkan. Seperti ya tadi saya kasih contoh makan ya, makan tuh nggak ada dalil yang makan. Namun ada dalil yang mengharamkan apa-apa saja haram makan makanan yang haram. Ya jadi kalau mungkin yang saat ini kita lagi vaksin ya, vaksin gitu kan, ya kalau mau cari dalil vaksin ya nggak ada, Rasulullah nggak pernah vaksin gitu kan. Namun sebenarnya kalau dalil pencegahan ada dalil pencegahan. Ya salah satunya hadis di mana kalau kita makan kurma ajwa pada pagi hari sebanyak 7 butir, maka kita akan dihindarkan dari malapetaka dan sihir. Nah itu sebenarnya dari pencegahan. Islam itu ada loh aspek pencegahan. Namun apakah harus dengan vaksin? Nah itu tidak akan ketemu. Namun kembali ke aspek tadi, apakah ada hal-hal yang menyebabkan vaksin itu menjadi haram? Nah itu baru di situ nanti bermain ilmu fikihnya. Gitu. Tapi kalau vaksin hukum asal adalah boleh, silahkan. Ini bahas vaksin jadi amalan. Tapi udah sebelumnya ya, udah tepi prim ya.
Oke, saya nggak akan bahas. Pada puasa, ya case by case kita lihat kasusnya apakah memberatkan. Kalau memang akan tadi ya, kalau saya pribadi saya mengambil hukum yang darurat itu kalau ada timbul ketakutan. Misalnya nih yang Azhara tanyakan, kalau obat per 3 jam, muncul ketakutan di situ. Oh, saya sakit saya akan makin parah nih, akan mengancam ke kesehatan saya akan menjadi penyakit saya akan makin parah. Lalu sudah timbul ketakutan seperti itu, bagaimana? Apakah langsung masuk hukum darurat? Tadi jangan dulu, konsultasikan dulu ke yang lebih ahli. Misalnya dokter yang menjadi yang menangani kasusnya atau yang selama ini sudah kontrol, tanyakan dulu, advice dulu dari yang ahli. Nah, bagaimana pendapat ahli? Kalau pendapat ahli sudah ketakutan tadi menjadi hilang, ya tadi ya kita sebelum masuk ke kajian ini takut imun kita terganggu saat puasa pandemi. Saya sampaikan imun nggak ada masalah. Kalau takutnya udah hilang, ya harus puasa gitu. Nah, sama seperti ini. Kalau setelah konsultasi ke ahli ketakutan akan darurat tadi hilang, ya harus puasa gitu. Jangan memaksakan hawa nafsunya untuk nggak puasa gitu. Dan kalaupun memang nggak harus puasa, kan sudah ada aturannya juga bagaimana harus mengganti atau harus membayar fidyah. Oke, itu kira-kira jawaban saya. Baik dokter, terima kasih. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada 46 yang hadir ya. Saya boleh bertanya lagi tidak dokter? Iya, siapa yang mau tanya? Saya dok, saya mau nanya. Jadi kalau misalkan kita kan puasa Ramadan nih dok, tapi untuk wanita kan pasti nggak full ya dok karena ada halangan. Nah terus kalau misalkan waktu itu kita lupa udah berapa kali bayar puasanya, berapa kali ganti puasanya gitu. Terus habis itu yang pertama, itu gimana dok lebih baik untuk kita mengantisipasi diri kita gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita nggak sempat buat bayar, jadi malah udah masuk bulan puasa Ramadan, itu apa benar boleh kita gantinya tuh di setelah puasa Ramadan selanjutnya, tapi gantinya tuh jadi 2 kali lipat gitu atau bagaimana ya dok? Saya pernah dengarnya seperti itu sih dok. Terima kasih dokter. Berarti ini pertanyaannya dua ya. Kalau kita lupa jumlah dan kalau kita belum mengganti namun sudah masuk Ramadan selanjutnya. Kalau lupa jumlah misalnya puasa, ini lupa jumlah yang mana nih? Lupa jumlah kita batalnya atau enggak puasanya atau lupa jumlah sudah menggantinya? Lupa jumlah menggantinya dok. Oh misalnya tidak puasa 7 hari, kita lupa udah ganti berapa hari gitu kan. Kita ambil patokan yang seingat kita. Misalnya kita ingat yakinnya kita 3 hari ini sudah ganti. Ya walaupun sebenarnya kita udah puasa 5 hari gitu. Ya 3 hari yang harus kita pegang gitu. Makanya sebenarnya kalau lupa ini kan apa ya? Sebenarnya kita nggak boleh lupa sih kalau mau saya bilang. Kenapa? Karena kalau lupa berarti tadi strategi kita kurang baik. Strategi kita kurang baik, kita tidak termasuk golongan orang yang bersungguh-sungguh dalam tadi yang meraih ketakwaan di bulan Ramadan tadi gitu. Mungkin kita mukmin namun mungkin mukmin yang punya ketakwaannya tingkat level pertama gitu. Jadi kalau memang kita misalnya batal punya hutang puasa, ya kita harus mengusahakan bagaimana agar kita jangan sampai lupa. Ya mungkin dengan kita share dengan orang lain gitu kan, menggunakan otak orang lain. Ingetin gue ya, gue batal puasa segini hari. Gue udah ganti.
misalnya dengan teman atau dengan keluarga, atau ya dicatat gitu, biasakan mencatat. Ya kita sebagai seorang dokter harus mencatat ya, bukan hanya pelajaran. Jadi mencatat seperti ini juga kita harus mencatat. Ya, memang itu yang diajarkan oleh salafus saleh terdahulu gitu, orang kita harus suka menulis. Kalau di kedokteran bahkan Dr. Atul Gawande itu punya buku yang berjudul The Importance of Notebook, The Importance of Checklist. Jadi Dr. Atul Gawande adalah seorang dokter bedah di Amerika. Dia membuat sebuah buku, pentingnya sebuah checklist. Jadi bagaimana dia membuat checklist dari setiap kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan operasi. Dia biasakan mencatat. Yang kedua, bagaimana jika sudah masuk ke Ramadan selanjutnya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu, nggak berani jawab. Nanti mungkin akan saya cari, nanti akan saya share ke Irfan mungkin ya, atau Ika jawabannya nanti biar mungkin disampaikan ke penanya atau di-share ke teman-teman. Baik, terima kasih Dr. Ibnu. Sepertinya teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya ya teman-teman. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dokter dari teman-teman. Mungkin boleh dokter dapat menyampaikan closing statement-nya mengenai kajian rutin FKI Asyika atau kesimpulan materi malam ini. Silakan dokter. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan materi malam ini, oh maaf dokter, ada pertanyaan. Oh iya. Mau ditanya dulu ya dokter ya. Oh iya, silakan. Jadi ada yang bertanya dokter, bagaimana jika kita berpuasa tanpa sahur sama sekali dokter? Apakah lebih baik dilanjutkan puasanya atau bagaimana ya dokter? Karena kan bagusnya itu berpuasa itu harus dengan sahur ya dok. Terima kasih dok. Itu pertanyaannya dok. Ya baik, lupa sahur bagaimana tetap melanjutkan? Ya iyalah melanjutkan. Karena yang menjadi intinya adalah puasa Ramadan. Ya, kita tadi ya menahan diri dari makan dan minum, bahkan bukan hanya makan dan minum, namun juga dari segala apa yang sudah dilarang oleh Allah. Jadi sahur itu memang hadisnya adalah inna fis sahuri barokah, bahwa dalam sahur itu adalah keberkahannya gitu. Sebenarnya kata-kata sahur ini secara definisi adalah waktu yang mendekati subuh, secara harfiah adalah waktu yang mendekati subuh. Maka dari segi harfiahnya sendiri sebenarnya sahur adalah dekat dengan waktu subuh. Jadi ya tidak elok juga kita kalau bangun terlalu cepat, jam 2, jam 1 gitu kan. Tapi saya bingung ya, di Indonesia, saya praktek di Bekasi ya. Nah, Bekasi itu jam 12, jam 1 tuh udah ributnya minta ampun. Masjid-masjid itu udah sholawat apa nyanyi bangun-bangunin gitu. Pas sudah mau dekat subuh sepi. Nah ini bagaimana? Jadi ya kita terganggu ya jadinya apa. Tapi ya, idealnya sebenarnya sahur itu memang mendekati subuh, yang seperti tadi Rasul ajarkan bahwa untuk mengakhirkan sahur. Jadi jangan terlalu cepat karena ya tidak baik juga dari segi agama nggak dianjurkan. Dari segi kesehatan pun juga kurang baik ya kan. Oh ya, jadi teringat nih. Jadi ketika kita makan lalu tidur itu ada senyawa yang akan berproses terpicu oleh melatonin. Melatonin itu adalah hormon tidur ya, hormon yang muncul saat tidur. Nah itu nanti akan membuat kita menjadi produksi peningkatan penimbunan lemaknya meningkat. Saya lupa proses ininya, cuman kenapa ketika setelah makan tidak dianjurkan langsung tidur. Oke, jadi tidak ada masalah, harus puasa ya harus tetap jalan walaupun lupa sahur ya. Ya, namun saya ingatkan lagi strategi yang tadi ya.
Baik, dokter. Mungkin terima kasih atas jawabannya. Mungkin boleh dilanjutkan, dokter, closing statement untuk kajian malam hari ini. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini adalah bagian dari strategi kita untuk sukses di bulan Ramadan. Sukses dalam suatu ibadah itu tidak hanya dari aspek ibadahnya, namun juga aspek-aspek yang lain yang mendukung. Ya. Salah satunya adalah kesehatan fisik, kesehatan mental. Ya, salah satunya dengan kita belajar malam ini, semoga kita mampu menyiapkan aspek fisik tersebut sehingga mendukung, memudahkan kita dalam mempermudah strategi kita dalam beribadah saat di bulan Ramadan, sehingga mampu meraih ketakwaan, sehingga mampu mencapai derajat yang tinggi, sehingga mampu setelah kita selesai Ramadan, dosa-dosa kita yang selalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita belajar duniawi, namun tetap tujuan akhirnya kepada akhirat. Jadi kita belajar, kita diet, kita dapat pahala, ya kan, kita tadi menghindari makan yang baik, menghindari makan yang baik, pola makan yang baik, kita dapat pahala, kita minum dapat pahala, ya, karena dia tahu tujuan akhirnya adalah untuk memudahkan kita dalam beribadah, sehingga nilai-nilai yang kita lakukan walaupun sifatnya duniawi, walaupun sifatnya mubah, namun ada nilai pahalanya, ada nilai berkahnya. Sekian dari saya, itu saja. Ya, terima kasih dokter untuk closing statement-nya yang sangat bermanfaat dan sangat jelas sekali. Baik, acara selanjutnya yaitu mungkin dokumentasi terlebih dahulu ya dokter. Jadi untuk teman-teman yang belum on cam diharapkan nih bisa dapat on cam ya teman-teman. Terus minta tolong ke Irfan mungkin boleh diambil sesi dokumentasi dari kegiatan kajian rutin malam ini. Teman-teman on cam. Udah pada on cam belum? Oke, teman, kita on cam ya. Kita on cam dulu ya. Pakai mukena. Ada 2 halaman nih. Ayo on cam teman-teman, bisa on cam. Kita mulai ya. Masih banyak belum on cam sini, tapi nggak apa-apa ya, Ika langsung aja. Itu gimana? Ada 50% nggak yang on cam? 45 paling dok. 40. 50. Iya. 40% ya dok. Iya. Ya. Oke, kita on cam dulu ya. Ini nggak apa-apa nih, cuma segini aja. Oke. Ayo siap-siap. Ini halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3. Ntar, hang komputernya. Mungkin ada yang bisa bantu juga nggak? Komputerku suka gini masalahnya. Bisa. Aku boleh. Oh, ini dia. Ya, semuanya yang masih mau on cam boleh. Udah ya, belum mulai ya. Lembar pertama, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Alhamdulillah. Thank you, Nita. Terima kasih Nitya, terima kasih Irfan. Baik, acara selanjutnya yaitu penutupan dari kajian erat bermanfaat FKIA Syifa. Marilah kita tutup kajian rutin malam ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Panitia FKIA Syifa ucapkan terima kasih kepada Dr. Ibnu atas kesediaannya dalam mengisi materi kajian pada malam hari ini. Saya selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ika, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih dokter, terima kasih teman-teman. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Selalu menginspirasi. Mantap. Semoga berkah ya untuk kita semua. Amin.
Semoga semuanya dimudahkan dalam ibadah di bulan Ramadan. Halo, maaf, Ya Rabbal Alamin. kita belum sesi foto ternyata. Hah? Gagal ya tadi? Iya, lupa. Udah set tadi udah. Oh iya, maaf. Oh udah, baru gabung Mas Seto ya. Ini saya mau jawab yang pertanyaan tadi. Siapa? Ika. Halo, masih ada orangnya belum ya? Irfan aja ya, saya sampaikan yang Iya ada di masih sini. ada dokter. Oh, Masih. iya. Iya, kenapa dokter? Jadi kalau tadi yang kodoknya sudah sampai ke bulan Ramadan selanjutnya ya, pendapat umum ulama dia berdosa. Kalau nggak ada uzur ya, kalau benar-benar nggak ada uzur sampai, jadi kodok itu utang itu akan terus ada sampai diganti, prinsipnya seperti itu. Cuman kalau sudah sampai tanpa ada uzur, misalnya dia menyepelekan, memudahkan gitu aja, nggak mengganti, sampai Ramadan selanjutnya, maka dia berdosa. Karena kalau dari hadisnya, dari Ummu Aisyah mengatakan bahwa aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Ya. Batas maksimal dari Ummu Aisyah mengganti adalah bulan Sya'ban. Jadi memang tidak sampai masuk ke bulan Ramadan. Nah itu dari pendapat ulama. Jadi kalau alasan kita menunda, jadi kalau kita punya hutang selesaikan secepatnya. Kalau tidak ada halangan, artinya memang memberatkan untuk mengganti puasa. Apa yang memberatkan? Misalnya gini, ibu hamil ya kan, ketika setelah hamil masih bisa menyusui, masih ada menyusui, kan itu memberatkan. Maka pada ibu hamil sendiri itu ada perbedaan pendapat dari fikihnya. Ada yang boleh hanya fidyah, ada yang tidak fidyah namun juga mengganti. Namun sebenarnya itu sudah sudut pandangnya seperti itu, apa memberatkannya atau tidak gitu. Karena kalau kita tahu proses menyusui pun juga sebenarnya proses yang berat ya selain dari kehamilan. Jadi kalau tadi ada uzur syar'i, dia sampai belum mengganti ke Ramadan selanjutnya ya, jadi ulama berpendapat dosa. Itu dari ada kitab apa bisa baca. Oke, itu ya kira-kira jawabannya. Oke, baiklah saya tutup. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, terima kasih banyak Dokter Ibnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap teman-teman FKI, lanjutkan terus pergerakannya. Pergerakan apa? Makasih, Chat.